Diceritakan di penis ada seorang ayah sedang menelpon anaknya, di mana ayah tersebut ingin memberi kado oleh-oleh sebagai layaknya seorang ayah kepada sang anak. Ayah tersebut bernama John, dan di dalam pembicaraan tersebut, John nampaknya berkata bahwa ini pekerjaan papa yang terakhir kalinya. After this, I swear to you. I'll call you tomorrow from the landline. Namun sang anak nampaknya agak ragu dan hariwang akan perkataan ayahnya tersebut. Anaknya itu bernama Stella. Singkat cerita, John bertemu dengan teman karibnya yaitu Charlie, yang mana Charlie sendiri pun adalah pacar dari anaknya John yaitu Stella. Mereka tampak membicarakan soal pekerjaan tersebut, yaitu mencuri batang emas yang seharga 35 juta dolar. Namun pekerjaan harumnya itu pun tak mungkin dilakukan dengan mereka berdua. Otomatis pencurian itu harus dilakukannya rencana yang begitu matang dan harus ada orang yang ahli dalam bidang tersebut. Untuk itu John serta Charlie memiliki teman-teman yang ahli dalam bidang-bidangnya. Di antaranya yaitu Rob, Gilligan, Lyle, dan yang terakhir Steve yang sedang menunggunya di lokasi di mana kepingan emas itu berada. Mereka lalu berjalan menuju lokasi target di mana mereka merencanakan sesuatu yang begitu matang dan tentunya ada rencana-rencana yang begitu brilian sehingga di dalam pencurian itu pun terbilang mengadrenalinkan. Just tell me where to paint. Di dalam pembicaraan, Steve menginformasikan bahwa letak brankas emas itu berada di atas lukisan, yang berarti mereka mau tidak mau harus melubangi dinding itu dengan sedemikian atau seukuran brankas itu, sehingga brankas itu harus jatuh tepat di hadapan mereka. Come degli asini. Sono degli incapaci. Di sisi lain, Rob bersama Gilligan membawa brankas palsu untuk mengelabui pandangan para mafia yang sedang berjaga. Aksi kejar-kejaran pun berujung biasa saja. Cosa è successo? Namun di dalam air terdapat John dan kawan-kawan sedang membuka brankas tersebut hingga mereka membawa kepingan emas itu pun kabur. Scene beralih ke gurun salju di mana tempat itu mereka berkumpul dan membagi rata kepingan emas itu sambil merayakan kebahagiaan mereka karena eksistensi aksi mereka akan tercatat dalam sejarah pencurian terbesar. From an old man. Don't I had to get out of here first, all right? Di dalam mobil mereka menampakkan wajah kegembiraan, namun kegembiraan itu berubah seketika ketika sebuah pan tepatnya di jalan sunyi dan terbilang jalan yang sejalur nan sempit menghalangi perjalanan mereka. Tampaknya Steve di sini memilih untuk berkhianat dan membawa semua emas batangan tersebut. Don't even think about it, just do it. Steve langsung menodongkan senjata ke arah Rob yang sedang ingin menabrak mobil tersebut. Namun sebagai orang tua dan mewakili orang yang tertua di antara mereka, John berusaha untuk melerai pertentangan itu. Made a few plans of my own. Saat John ingin keluar, tak disangka Steve dengan teganya menembaki John hingga John meninggal dunia. Mereka pun menceburkan diri bersamaan dengan mobilnya dan Steve terus menembaki sungai yang disinyalir untuk memastikan bahwa mereka sudah mati. Saat jasad John sudah mengambang, Steve mengira bahwa rekan-rekannya itu pun ikut mati. Go, Charlie. 1 tahun kemudian,
Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Itulah gambaran saat dimana Stella tumbuh dewasa dan mahir dalam membobol brankas seperti sang ayah. For the money. Oh, I'll be sending you. Ia telah menuntaskan beberapa kasus yang di dalamnya harus membobol brankas yang berisi data-data rahasia. Saat Stella tiba di kantor, terdapat seseorang yang sedang menunggunya, yaitu Charlie. Charlie Croker. Charlie menjelaskan bahwa persembunyian Steve sudah ditemukan dan ia sedang di Los Angeles, sehingga Charlie membujuknya karena di timnya tidak ada yang bisa membobol brankas. Namun seketika Stella pun menghadapi perasaan dilema yang cukup besar antara harus membalas dendam atau menolak dan membiarkan kematian mendiang John. Tapi seusainya di rumah, Stella semakin merasa bersalah. Sambil memandangi foto mendiang John, Stella akhirnya setuju dengan hal itu. Man's face when his gold is gone. He took my father from me. I'm taking this. Scene beralih ke Steve, di mana Steve menjual sebagian kepingan emas itu ke seorang yang bernama Yevon. I guess I'm not walking as far as I thought. Di balik itu, Charlie dan rekannya terus menelusuri sisi gelap rumahnya Steve. Dan terpecahlah Steve saat Steve melihat TV. Charlie mempunyai ide brilian terhadap itu. Untuk itu Charlie and the gang berusaha menyelinap rumahnya dengan menjadikan penyamaran sebagai tukang reparasi TV. Hal itu dibuktikan ketika Steve memujuk Stella jika Stella yang akan menjadi tukang reparasi TV itu. Karena Steve tidak sama sekali atau belum pernah mengenali Stella sebelumnya. Singkat cerita, esok pun tiba. Rob dan Lyle sedang memantau tukang kabel dan kebetulan tukang kabel itu salah satunya ada yang perempuan. Di mana jiwa dan nurani fuckboy yang dimiliki Rob seketika bergejolak dan berusaha membujuknya hingga Rob dapat dengan mudahnya membawa pakaian dan mobilnya. Dan di sini kita lihat Stella mengenakan pakaiannya dan membawa mobilnya itu bersama Charlie. Sementara itu Gilligan memutuskan kabel yang menyambung ke rumahnya Steve. Steve tahu jika TV-nya tidak berfungsi, untuk itu ia memanggil tukang reparasi untuk mengeceknya. Now get somebody up here and tell him to hurry up. Dan disitulah Stella masuk ke rumahnya Steve. Tak lupa Charlie membekali kamera agar Lyle dapat dengan mudah melacak keberadaan brankas itu disimpan. Steve Frizzelli. All the original tiles. Every stone in that courtyard. Setelah di rumah, Stella berusaha mencari celah keberadaan brankas itu berada. Dan ya, di ruangan inilah brankas itu disimpan. Namun Stella berdalih jika modemnya tidak apa-apa dan katanya let's to check TV Polytronnya. Dan secara bersamaan Gilligan mencolokkan kembali kabel yang sempat ia cabut pada waktu sebelumnya. Dan ya, Perfect. sementara itu Steve sedikit terpukau akan kegumulayan Stella hingga Steve mengajaknya untuk dinner atau makan malam. Said yes? Singkat cerita, esok pun tiba saat Charlie menanyakan ukuran rumah yang akan dituju kepada Lyle dan itu hanya 6 kaki. Sontak tatapan Charlie tertuju pada Stella karena jika hanya 6 kaki, maka mobil yang digunakan Stella pada waktu itu di scene awal ya, itu akan menjadi pas. Untuk itu Charlie and the gang memodifikasi sedemikian rupa ke ahlinya. Dan memanggil rekannya Rob yang bernama Wrench untuk memodifikasi agar kecepatan dan beban emas dapat stabil dengan laju yang sangat cepat. 10,000.
Sementara itu, Lyle sedang mencoba meretas lajur lalu lintas dengan menghijaukan lampu atau memerahkan lampu sedemikian rupa yang ingin Lyle lakukan. See red light? Green light. Baliknya, Gilligan merancang alat peledak untuk misinya saat ini. Di sisi lain, Steve menjual kembali emas itu ke orang yang sebelumnya ia bertransaksi, tapi situasi malam di sana menjadi mencekam. Steve dengan tepuguh teadeh membunuh Yeppen dan tak lama setelah kejadian itu, sepupunya yang bernama Maskop datang dan menyaksikan kematian paman kesayangannya itu. Sementara Charlie dan Gilligan membeli bahan peledak pada Skinny Pete, ia pun membicarakan soal kepingan emas itu. Bricks for what? I'm not here to talk about that. We need Sedikit koreksi bahwa Maskop adalah seorang ketua mafia dan tak bisa dipungkiri bahwa Maskop mempunyai banyak sekali anak buah di dalamnya. Untuk itu anak buah Maskop membawa seorang saksi dan pria itu menjelaskan jika ia mendapatkan informasi itu dari Skinny Pete. I was working counter. Dan selanjutnya Maskop dan anak buahnya langsung ngebregeg ke kediaman Skinny Pete untuk mencari tahu siapa pembunuh pamannya tersebut. Your mask off. Singkat cerita, malam pun tiba. Charlie dan rekannya siap untuk melakukan aksinya, namun apa yang terjadi? Ada banyak sekali keramaian dekat rumah Steve. Oleh karena itu, Stella dengan terpaksa harus menepati janji makan malamnya bersama Steve. Di pembicaraan mereka berdua, Steve mulai terpaut curiga akan Stella dan saat ia curiga, And she was about your age. And then I liked him too, right from the start. ya muncullah Charlie and the Gang yang berdatangan dari sudut-sudut restoran hingga pada akhirnya Charlie membogem Steve hingga Steve tersungkur. Emotion into these things. Tell me it wasn't for you. You just blew the element of surprise. Lyle dengan peburin catnya mengabari Charlie dan rekannya jika Steve akan memindahkan emas itu dengan menggunakan truk baja. It's gonna be in that truck and he's gonna be watching it every step of the way from the house. Tapi Charlie dengan santainya jika itu adalah peluang terakhir yang mereka dapat dari Steve. Charlie memiliki ide yang sangat brilian. Jika seorang Lyle dapat meretas lalu lintas, maka truk itu dapat dikendalikan sesuai yang mereka inginkan. Untuk itu mereka merencanakan plan B. Untuk itu Gilligan dan Charlie segera memasuki terowongan kereta untuk memasang peledak di atasnya. Lalu ia menghubungi Wrench untuk mengajaknya bergabung karena butuh beberapa orang untuk menjalankan aksinya. If I'm in, I'm in. Sementara di stasiun, Lyle mencari WIP gratis untuk menjalankan aksinya supaya peretasan jalan lalu lintas berjalan dengan mulus atau lancar. Check positions. Napster. Wrench menyamar sebagai petugas jalan, sedangkan Robert sama Gilligan memantau sisi terang rumah Steve sambil menunggu truk itu mengangkut emasnya. Alangkah tapi saat Rob melihat truk itu seketika ia terkejoet karena Steve dengan sengaja mengirim truk berlapis baja itu 3 unit. Pull up the traffic cameras you're watching. Dengan panik mereka pun mencari ide brilian dengan berpacu dengan waktu. Tapi di sini Charlie menghubungi Lyle untuk memantau berat beban yang dibawa truk itu dengan mengukur ban dan mencari ban yang paling rendah. Dan terbukti bahwa ban yang paling rendah adalah truk yang bernomor 128. Kemudian Lyle menjalankan aksinya dengan meretas semua lalu lintas agar truk itu bisa dengan mudahnya dikendalikan mereka. I can't log in. Real Napster. Truck 128, what is your progress? This is truck 128. Lalu rekan yang lainnya menunggu aba-aba dari Lyle,
dan kemudian mereka menjalankan aksinya. Seconds, you're either blocked in or you're paint on the train. Lyle di sini berperan penting untuk melancarkan laju perjalanan mereka sehingga Anda tidak akan percaya bahwa kereta juga bisa Lyle dapat dengan mudahnya diberhentikan, dan itu sangat menguadulkan. Ke Wrench di sini melakukan aba-aba jika truknya berhenti di depannya, maka itu saatnya Gilligan meledakkan peledaknya sehingga truk itu terjatuh tepat di depan mereka berada. Behind this door, and if I don't drill perfectly through that hole, steal and open the safe, and then we're up shit creek. Mereka berpacu dengan waktu dengan menunggu berangkas yang dibobol Stella, dan setelah ia membukanya, lalu Rob mengatakan, Napster. Yeah. 13 kemudian aksi kejar-kejaran pun terulang kembali. East towards the LA River. Stop it before they get to the street. Open the door! Saat di gerbang yang sudah ditentukan, Steve berusaha menyogok Wrench untuk membuka gerbong itu. Spontan Wrench pun sangat setuju karena ia memberinya uang. Ya, di dalamnya ada Charlie dan kawan-kawan yang sedang menunggunya. I got this. So cut the crap and give me my gun. Saat Steve menodongkan pistolnya, Maskop datang And you killed my cousin Yevon. dan tak lupa Stella di sana langsung membogam Steve saat itu juga hingga ia benar-benar tersungkur. Diceritakan usai saat itu, saat Charlie akhirnya menikah dengan Stella dan Rob membeli mobil impiannya, Lyle bahagia dengan stereonya, dan Gilligan membeli rumah barunya. Tamat.